Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Zainal Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan strategi digital marketing untuk salah satu brand parfum lokal Indonesia, yaitu Project 1945. Profil brand Project 1945. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari Project 1945. Project 1945 merupakan brand parfum lokal Indonesia yang mengusung konsep mengangkat cerita, budaya, dan identitas Indonesia dalam bentuk aroma. Brand ini menggunakan slogan atau tagline dari Indonesia untuk dunia, yang menunjukkan ambisi mereka untuk memperkenalkan kekayaan Indonesia melalui produk parfum. Menurut saya, kekuatan utama Project 1945 terletak pada kemampuan mereka menggabungkan produk premium dengan storytelling yang kuat. Selain itu, brand ini juga memiliki kemasan yang elegan, visual yang menarik, dan sudah aktif memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram dan Marketplace. Hasil slide ini saya melakukan analisis terhadap customer journey dan marketing funnel project 1945. Secara umum, perjalanan konsumen dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu awareness, consideration, conversion, dan loyalty. Pada tahap awareness, Project 1945 tergolong cukup kuat. Hal ini karena mereka memiliki identitas brand yang unik, visual premium, dan storytelling yang membedakan mereka dari kompetitor. Pada tahap consideration, performa juga cukup baik karena tersedia berbagai pilihan produk serta informasi mengenai karakter aroma yang ditawarkan. Namun, saya melihat titik kehilangan pelanggan terbesar pada tahap conversion. Mengapa demikian? Karena parfum merupakan produk yang sulit dinilai hanya melalui layar smartphone. Calon pelanggan tidak bisa mencium aroma secara langsung, sehingga sering muncul keraguan sebelum melakukan pembelian. Akibatnya, banyak konsumen yang tertarik, tetapi belum tentu langsung melakukan transaksi. Inilah area yang menurut saya perlu menjadi fokus utama perbaikan strategi digital Project 1945. Selanjutnya adalah buyer persona atau gambaran target konsumen utama dari Project 1945. Target utamanya yang paling relevan adalah generasi Z dan milenial muda dengan rentang usia sekitar 18 sampai 30 tahun. Mereka aktif menggunakan media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Kelompok ini cenderung menyukai produk lokal yang memiliki kualitas premium serta cerita yang menarik di balik produk tersebut. Mereka tidak hanya membeli parfum karena aroma, tetapi juga identitas dan pengalaman yang ditawarkan. Namun, mereka sering bingung memilih aroma yang cocok. Kedua, mereka takut membeli parfum yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Dan ketiga, mereka kesulitan membayangkan aroma parfum hanya melalui foto atau video. Karena itu, strategi pemasaran harus mampu mengurangi ketidakpastian tersebut. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, terdapat beberapa aspek yang sudah sangat baik dari strategi branding Project 1945. Yang pertama ada storytelling Indonesia. Brand ini berhasil menghubungkan produk parfum dengan cerita budaya, sejarah, dan identitas bangsa. Yang kedua adalah identitas lokal yang kuat. Proyek 1945 memiliki positioning yang jelas sebagai parfum lokal premium Indonesia. Yang ketiga adalah visual branding yang konsisten dan terlihat elegan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Misal konsistensi pesan antar platform digital. Selain itu, interaksi dua arah dengan audiens masih bisa diperbanyak melalui aktivitas lebih kreatif dan partisipatif. Kemudian edukasi produk juga perlu diperkuat agar calon pelanggan lebih memahami karakter aroma dan manfaat produk sebelum membeli. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan sebuah program brand activation digital yang saya beri nama Ruang Cium Nusantara. Konsep utamanya adalah kuis interaktif yang membantu pengguna menemukan parfum Indonesia yang paling sesuai dengan kepribadian mereka. Pengguna akan menjawab beberapa pertanyaan sederhana mengenai karakter diri, gaya hidup, dan preferensi aroma. Setelah itu, sistem akan memberikan rekomendasi parfum yang paling cocok agar lebih menarik pengguna yang
membagikan hasil kuis ke Instagram Story atau TikTok akan mendapatkan voucher diskon atau hadiah sampel produk. Menurut saya, strategi ini efektif karena mampu meningkatkan engagement, memperluas awareness, dan sekaligus menghasilkan leads baru yang potensial. Selanjutnya, saya merancang kampanye digital selama 1 minggu dengan tema 7 hari, 7 cerita aroma. Tujuan utama kampanye ini adalah meningkatkan trial produk dan conversion rate. Pada hari pertama, dilakukan teaser untuk membangun rasa penasaran. Hari kedua, fokus pada storytelling produk dan kisah di balik aroma. Hari ketiga, mengadakan polling aroma favorit. Hari keempat, memanfaatkan influencer review untuk meningkatkan kredibilitas. Hari kelima, mengadakan user-generated content challenge. Hari keenam, dilakukan live shopping yang berisi demonstrasi produk dan sesi tanya jawab. Dan hari ketujuh, ditutup dengan promo khusus yang menciptakan sense of urgency. Kombinasi aktivitas tersebut diharapkan dapat menggerakkan audiens dari tahap awareness menuju pembelian. Pada bagian media planning, saya menentukan prioritas platform berdasarkan perilaku target audiens. Platform utama yang saya rekomendasikan adalah TikTok dengan alokasi sekitar 40%. Alasannya karena TikTok memiliki algoritma yang sangat kuat untuk menjangkau audiens baru melalui konten video pendek. Selanjutnya Instagram dengan alokasi 30% untuk memperkuat branding dan engagement. Kemudian Shopee sekitar 20% sebagai media utama untuk konversi penjualan. Dan terakhir, WhatsApp CRM sebesar 10% untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah pernah membeli. Dengan strategi ini, setiap platform memiliki fungsi yang jelas dan saling mendukung satu sama lain. Pendekatan attract, engage, dan delete. Pada tahap attract, fokusnya adalah menarik perhatian calon pelanggan melalui video pendek, storytelling, dan konten yang mengikuti tren TikTok. Pada tahap engage, fokusnya adalah meningkatkan interaksi melalui polling, quiz, live session, dan diskusi bersama audiens. Sedangkan pada tahap delete, fokusnya adalah menjaga kepuasan pelanggan setelah membeli produk. Contohnya melalui review pelanggan, tips penggunaan parfum, recommendation layering parfum, serta program loyalitas pelanggan. Dengan pendekatan ini, hubungan antara brand dan konsumen tidak berhenti saat transaksi terjadi, tetapi berlanjut hingga menjadi pelanggan loyal. Pada era digital saat ini, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Saya menggunakan formula copywriting yang terdiri dari hook, benefit, proof, dan call to action. Hook berfungsi menarik perhatian, benefit menjelaskan manfaat produk, proof memberikan bukti berupa testimoni, sedangkan call to action mengajak audiens melakukan tindakan. Contohnya adalah kalimat, bukan sekedar parfum, ini adalah cerita Indonesia yang bisa kamu kenakan setiap hari. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan ide konten, membuat caption media sosial, menyusun skrip video, hingga menganalisis performa kampanye digital secara lebih cepat dan efisien. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 rekomendasi utama yang saya berikan kepada Project 1945. Yang pertama, meningkatkan conversion rate dengan memberikan lebih banyak pengalaman trial kepada calon pelanggan. Kedua, memperbanyak aktivitas interaktif yang melibatkan audiens secara langsung. Ketiga, menerapkan strategi TikTok First karena platform ini paling sesuai dengan karakter target pasar. Dan keempat, memanfaatkan AI sebagai pendukung aktivitas konten marketing. Apabila keempat strategi ini dijalankan secara konsisten, maka saya meyakini engagement, trial produk, conversion, dan brand loyalty akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bulan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Project 1945 memiliki 3 kekuatan utama, yaitu brand yang kuat, storytelling yang unik, dan potensi pasar yang besar. Namun demikian, masih terdapat peluang perbaikan terutama pada aspek aktivasi digital, optimalisasi conversion funnel, dan pemanfaatan teknologi AI dalam pemasaran. Dengan strategi yang lebih interaktif, terukur, dan sesuai perilaku konsumen digital saat ini, Project 1945 memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu brand parfum lokal yang semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.